Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Bapak akan menjelaskan tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman dengan muatan IPA. Untuk materi hari ini yaitu tentang bunyi pantul. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. Yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Oh iya, masih ingat dengan materi sebelumnya? Yaitu tentang sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi bisa merambat dan juga bisa memantul. Yang pertama yaitu bisa merambat. Untuk bisa merambat, bunyi membutuhkan penghantar. Yang pertama bisa dalam bentuk benda gas atau udara. Yang kedua dalam bentuk yaitu benda cair. Dan yang ketiga yaitu benda padat. Untuk lebih mengetahui tentang pemantulan, yuk kita melakukan percobaan. Kita coba kamu lihat di buku halaman 135, yaitu percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, alat-alat dan bahan yang kamu gunakan bisa dengan piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku dan arloji yang berdetak. Langkah kerjanya, yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Yang ketiga, pegang arloji tanganmu dengan baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengarkan bunyi detak arloji. Yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengarkan bunyi detakan jarum arloji? Mintalah temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Untuk sifat bunyi yang lainnya yaitu bisa memantul. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan memantul. Begitu juga dengan bunyi. Bunyi juga akan memantul jika saat bunyi merambat dihalangi benda yang keras seperti kayu, kaca, dinding, keramik, dan besi. Pernahkah kamu berteriak di kamar mandi? Bagaimana suara kamu? Dan yang selanjutnya, pernahkah kamu berteriak di lapangan? Bagaimana suara kamu? Apa persamaan dan perbedaan ketika kamu berteriak di kamar mandi dengan berteriak di lapangan? Persamaannya, baik kita berteriak di kamar mandi dan berteriak di lapangan yaitu sama-sama bunyi pantul. Sedangkan untuk perbedaannya, kalau di kamar mandi yaitu disebut dengan gaung atau kerdam. Sedangkan di lapangan yaitu gema akan terdengar lebih jelas dan sedangkan gaung suaranya tidak akan terdengar dengan jelas. Jenis-jenis bunyi pantul ada 2, yang pertama gaung dan yang kedua gema. Gaung atau kerdam yaitu bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Gaung atau kerdam dapat terjadi jika bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya dekat dengan sumber bunyi, sehingga bunyi pantul berbunyi bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai diucapkan. Akibatnya suara menjadi tidak jelas terdengar. Contohnya, teriakan di kamar mandi, tebing, atau ruang kosong. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli.
Gema dapat terjadi jika bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dengan sumber bunyi, sehingga bunyi pantul terdengar lengkap setelah bunyi asli. Contoh untuk gema yang pertama yaitu berteriak di lapangan. Yang kedua, berteriak di depan goa. Kemudian yang ketiga itu berteriak di sawah yang dikelilingi oleh tebing atau pegunungan. Penyerapan atau peredam bunyi. Bunyi dapat diserap atau direbam. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang lunak, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, wol, dan sebagainya. Benda-benda tersebut dapat mengurangi atau mencegah gaung atau kerdam. Biasanya tempat itu bisa di studio rekaman, bisa di ruang pertemuan, atau juga bisa di bioskop dan di tempat-tempat yang lainnya. Manfaat gema. Yang pertama yaitu untuk mengetahui jarak suatu kapal dengan kapal yang lain. Yang kedua, untuk mengetahui kedalaman suatu goa. Dan yang terakhir, mengetahui kedalaman laut. Itu saja yang bisa dapat Bapak sampaikan. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.